Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novel Prasetya, saya dari kelas TI 24D dan di sini saya bakal menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Sebelumnya saya bakal menjelaskan dulu apa itu jaringan komputer. Nah, jaringan komputer sendiri ini didefinisikan sebagai kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan, yang dimana ini merupakan himpunan interkoneksi sejumlah komputer secara autonomus. Nah, dan sistem terdistribusinya sendiri itu adalah kerangka perangkat lunak yang berjalan di atas jaringan komputer, yang dimana sejumlah node node otonom ini bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Setiap node ini dapat berupa komputer ataupun proses yang beroperasi secara independen namun berkomunikasi satu sama lain melalui protokol jaringan. Nah, di sini ada gambar singkat perbedaan dari jaringan komputer sama jaringan terdistribusi. Nah, di jaringan komputer sendiri ini tuh semua user ataupun kliennya itu terhubung dalam satu server pusat. Nah, servernya ini sendiri bertugas untuk mengatur komunikasi, menyimpan data, serta memberikan layanan ke semua user. Konsep sederhananya ini konsepnya ini sederhana dan mudah dipahami. Jadi sering digunakan untuk jaringan skala kecil. Nah, tapi dengan kemudahan ini dan sederhana ini itu ada kekurangannya, yaitu jika server pusat melalui gangguan ataupun down, maka seluruh jaringan yang ada di sini tuh bakal ikut terdampak dan user tidak bisa mengakses selayaknya. Nah, berbeda sama jaringan distribusi ini. Nah, jaringan terdistribusi ini user ataupun klien terhubung dengan terhubung dengan server-server yang berbeda. Jadi jaringan ini tuh menggunakan lebih dari satu server yang saling terhubung. Nah, dan di setiap server ini bisa kerjasama untuk membagi tugas sehingga beban kerja yang diterima itu jadi lebih merata. Dengan distribusi ini juga jaringan menjadi lebih handal ataupun reliable karena jika salah satu server gagal, server lain tetap bisa melanjutkan layanan untuk user. Nah, dan juga model ini tuh lebih scalable lah. Artinya mudah diperluas dengan menambah server baru sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Nah, karena lebih kompleks juga, jaringan itu lebih sering digunakan pada sistem-sistem yang besar seperti cloud computing, sistem perbankan, dan aplikasi global. global. Nah, setelahnya saya bakal menjelaskan tentang data center. Nah, data center ini tuh adalah tempat khusus yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengolah data dalam jumlah besar yang berfungsi sebagai otak dari layanan internet. Karena hampir semua aplikasi, website, dan platform digital yang kita gunakan sehari-hari, selain Shopee, Tokopedia, Instagram, YouTube, maupun TikTok itu disimpan dan dijalankan dari data center ini. Sesuai dengan fungsinya itu sesuai yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu bisa menyimpan data, mengolah informasi, menghubungkan jaringan, menjaga keamanan data, dan menyediakan ketersediaan tinggi ataupun availability. Nah, klasifikasi jaringan komputer sendiri itu ada tiga berdasarkan cakupan geografis, metode aksesnya, dan juga cara pembangunannya. Yang berdasarkan geografis ada PAN ataupun Personal Area Network, ada LAN, Local Area Network, MAN, Metropolitan Area Network, dan WAN, Wide Area Network. Terus untuk metode aksesnya itu ada dua, intranet dan internet. Bedanya sendiri itu adalah internet ini hanya bisa diakses oleh kalangan internal alias dalam satu dalam satu server yang sama dengan keamanan yang lebih terkontrol ataupun ketat. Nah, sedangkan internet dapat diakses oleh siapapun dengan jangkauan global. Nah, berdasarkan cara pembangunannya ini cuma ada dua juga, yaitu ad hoc sama infrastruktur. Ad hoc sendiri itu jaringan sementara tanpa infrastruktur tetap, dan infrastruktur dalam menggunakan perangkat jaringan tetap seperti router ataupun switch. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke topologi jaringan. Topologi jaringan sendiri itu adalah cara atau metode pengaturan bagaimana perangkat dalam jaringan berkomunikasi dan terhubung satu sama lain. Topologi ini menggambarkan susunan fisik dan logis dari perangkat jaringan dalam sebuah sistem komunikasi.
Nah, topologi jaringan sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada topologi wire sama topologi wireless. Nah, kita bakal jelaskan topologi kabel ataupun wire. Yang pertama ada topologi star ataupun bintang. Topologi ini tuh adalah topologi yang paling umum digunakan. Jadi di topologi ini tuh semua komputer terhubung ke titik pusat ataupun hub dan switch. Nah, semua data melewati titik pusat sebelum tujuan akhir. Nah, kelebihannya sendiri itu jika satu komputer gagal, komputer lain tidak terpengaruh sama sekali karena setiap komputer memiliki koneksi kabel sendiri. Nah, dan kemudian kelemahannya itu jika hub pusat ataupun switch gagal, seluruh jaringan akan mati. Ya, jadi kalau misalnya satu jaringan mati, semuanya juga bakal ikut mati. Nah, yang kedua ada topologi ring ataupun cincin. Nah, topologi ring adalah itu konfigurasi jaringannya di mana setiap komputer ini terhubung dengan bentuk lingkaran dan setiap komputernya sendiri itu memiliki dua tetangga untuk berkomunikasi. Serta data yang dikirim ini berkeliling ring sampai mencapai tujuannya masing-masing. Nah, sama kelebihannya itu mudah diinstal dan mudah mudah untuk di troubleshooting alias mudah di apa ya mudah dikontrol lah. Serta kelemahannya itu jika satu komputer mati ataupun putus kabelnya, seluruh aliran datanya ini bakal terganggu. Jadi data yang dikirim ini juga bakal ikut terganggu juga. Nah, setelah itu bakal ada topologi bus, yang dimana topologi ini tuh aslinya topologi yang merupakan teknologi lama, yang karakteristiknya tuh kayak komputer terhubung sama kabel tunggal, terus menggunakan konektor BNC. Nah, untuk kelebihannya sendiri tuh murah untuk ini modalnya dan juga mudah diimplementasikan. Tapi kelemahannya adalah memerlukan terminator di kedua ujung. Jadi rentan terhadap signal reflection jika ada koneksi terbuka. Yang keempat ada topologi mesh. Jadi topologi mesh ini memiliki karakteristik unik. Setiap komputer ini terhubung ke setiap komputer lain dalam jaringan menciptakan tingkat redundansi tinggi. Nah, kelebihan itu sangat andal banget. Jadi jika satu koneksi gagal, komputernya itu masih bisa berkomunikasi. Tapi di sini juga ada kelemahannya, gitu. Modal yang harus dikeluarin itu mahal. Jadi karena banyaknya kabel ataupun kartu jaringan yang dibutuhkan. Gitu. Nah, yang selanjutnya bakal saya jelaskan topologi wireless. Nah, topologi wireless ini ada tiga topologi infrastruktur, ya di mana topologi infrastruktur ini menggabungkan perangkat kabel dan kabel. Jadi topologi star ini digabung sama perangkat kabel yang terhubung sama switch. Nah, akses pointnya ini bakal akses point dari kabel ini bakal terhubung ke switch yang sama. Nah, fungsinya sendiri adalah sebagai jembatan antara jaringan wireless dan kabel, serta dapat menggunakan multiple access point sesuai dengan kebutuhan kalian. Yang kedua ada topologi ad hoc. Jadi topologi ad hoc ini adalah topologi yang sangat sederhana banget gitu. Jadi tidak mengandalkan infrastruktur kayak kabel, router ataupun access point. Perangkatnya sendiri itu terhubung langsung satu sama lain secara peer-to-peer. Setiap perangkatnya sendiri itu bertanggung jawab atas keamanan dan izinnya sendiri. Nah, serta yang terakhir digunakan untuk setup cepat berbagai data tanpa jaringan yang ada. Dan yang terakhir ada topologi mesh wireless. Jadi topologi ini tuh menggabungkan konsep mesh dengan teknologi nirkabel sama kayak topologi infrastruktur. Setiap akses point itu berkomunikasi dengan akses point lainnya secara wireless, menciptakan koneksi internet tanpa batas tanpa memerlukan kabel tambahan. Data dapat menemukan jalur alternatif jika satu akses point gagal, lebih hemat biaya dan waktu instalasi dibandingkan kabel konvensional, serta sangat andal karena koneksinya itu tersebar di multiple access point. Hmm. Ini selanjutnya ada jenis transmisi data. Hmm. Ada tiga, unicast, multicast, dan broadcast. Jadi eh unicast sendiri itu komunikasi antara satu pengirim dan satu penerima saja. Datanya hanya dikirim ke alamat tujuan yang sangat spesifik. Contohnya sendiri tuh, contohnya sendiri seperti kita mengirimkan email ke satu orang yang berbeda ataupun komputer mengakses sebuah website. Kelebihannya sendiri itu efisien untuk komunikasi personal, tapi kekurangannya itu nggak cocok jika kalian ingin kirim ke banyak orang sekaligus.
Nah, yang kedua ada multicast ataupun satu untuk grup. Jadi ini merupakan komunikasi dari satu pengirim ke sekelompok penerima tertentu. Jadi data kirimnya ini tuh datanya dikirim datanya tuh cuma dikirim sekali, tapi bisa dikirim ataupun bisa diterima oleh ke semua anggota grup yang ini menerima tertentu itu. Contohnya tuh kayak live streaming, video ataupun audio ataupun IPTV ataupun live stream YouTube ataupun live stream TikTok. Nah, sama kayak video conference, Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, dan sejenisnya lah. Tuh, kelebihan sendiri itu hemat bandwidth karena nggak perlu mengirim data secara berulang. Tapi di sini tuh juga ada kekurangannya yaitu harus membutuhkan dukungan protokol khusus di jaringan tersebut. Nah, yang terakhir itu ada broadcast ataupun satu untuk semua. Jadi komunikasi ini tuh tujuannya dari satu untuk semua perangkat ke dalam jaringan lokal itu. Dan semua perangkat sendiri itu semua perangkat di sini itu yang terhubung sendiri bakal menerima pesan. Contohnya kayak DHCP ataupun komputer broadcast yang meminta alamat IP dan ARP mencari alamat MAC untuk sebuah perangkat. Kelebihannya sendiri tuh cepat buat mengumumkan pesan ke semua perangkat. Tapi kekurangannya itu boros bandwidth dan tidak efisien di jaringan skala besar. Kemudian ada media transmisi jaringan. Gitu. Yang kedua ada jaringan berkabel ataupun wired network. Ini tuh sendiri tuh jaringan yang menggunakan kabel fisik kayak UTP ataupun fiber optik untuk menghubungkan perangkat. Umumnya dipilih karena stabil dan speednya yang tinggi. Kelebihannya sendiri itu stabil, kecepatannya dan juga cepat. Nah, kekurangannya itu kurang fleksibel karena kalian butuh kabel ataupun fiber optik buat menghubunginya. Contohnya tuh kayak LAN di kantor ataupun sekolah kalian. Nah, yang kedua, yang terakhir tuh ada jaringan kabel, kabel ataupun wireless. Jadi jaringan itu memakai gelombang radio ataupun infrared untuk komunikasi tanpa kabel. Cocok buat perangkat mobile yang butuh fleksibilitas. Kelebihannya sudah jelas fleksibel dan praktis karena kalian nggak butuh kabel, kalian nggak butuh alat tambahan buat menggunakan koneksinya. Tapi kekurangannya sendiri itu kayak rentan gangguan sama kurang stabil gitu. Contohnya kayak WiFi, hotspot, jaringan seluler. Nah, itu tuh eh, fleksibel sama praktis karena kita nggak butuh kabel buat menghubunginya. Tapi minusnya itu sering banget gangguan. Contoh kayak WiFi IndiHome itu lebih sering banget gangguan. Jaringan seluler, kalau misalnya internet kalian lemot atau bagaimana, itu juga rentan gangguan sama pasti kurang stabil. Nah, jadi sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.